Ini adalah situasi yang sudah sangat memprihatinkan, apalagi kalau sudah merambah pada anak-anak. %80 dari pemain judi online itu adalah orang-orang yang ekonominya kelas menengah bawah. Judi, melakukan kejahatan, melakukan kekerasan, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa. Jangan judi, jangan judi, jangan berjudi. Kasus kekerasan berujung kematian telah menggegerkan publik karena menyangkut Korps Bayangkara. Seorang polwan di Mojokerto membakar suaminya yang juga anggota Polri hingga tewas karena jengkel uang belanja rumah tangga dipakai suaminya bermain judi online. Yang penting ini adalah konflik dalam keluarga dan kebetulan adalah anggota Polri keduanya. Pelaku dan korban adalah suami istri, di mana istri merupakan anggota Polres Mojokerto Kota dan korban merupakan anggota Polres Jombang. Kejadian tragis tersebut terjadi di rumah dinas nomor J1, Jalan Pahlawan, Kelurahan Miji, Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto, Jawa Timur, pada Sabtu 8 Juni lalu. Bahwa motif daripada kejadian ini, bahwa saudara almarhum ini, Bribtu Rian Dwi Nugroho ini sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Ini dipakai untuk, mohon maaf ini, main judi online. Kejadian tersebut dipicu emosi Bribtu Fadilatun Nikmah setelah mengecek saldo rekening suaminya, Bribtu Rian Dwi Wicaksono, yang hanya tersisa Rp800.000. Padahal korban baru menerima gaji ke-13 yang dibayarkan pemerintah pada awal bulan Juni sebesar Rp2,8 juta. Bribtu FN sempat menghubungi suaminya dan meminta klarifikasi soal penggunaan uang tersebut. Namun, karena tak puas dengan penjelasan sang suami, polwan tersebut menyuruh suaminya pulang ke rumah mereka. Sebelumnya, Bribtu FN juga sempat membeli bensin eceran dan mengancam akan membakar ketiga anak mereka jika suaminya tak pulang. Setibanya di rumah, korban diminta ganti baju. Bribtu FN kemudian memborgol tangan suaminya dan dikaitkan ke tangga di garasi rumah. Kedua pasangan suami istri itu kemudian sempat cekcok sebelum akhirnya Bribtu FN menyiramkan bensin ke sekujur tubuh korban. Bribtu FN lantas membakar sebuah tisu yang berada di tangan kanannya. Api lalu menyabar tubuh korban. Api yang menyala di tubuh korban akhirnya berhasil dipadamkan setelah mendapat pertolongan dari seorang rekan sesama penghuni asrama Polri. Setelah kejadian itu, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Korban sempat sadar dan menjalani perawatan intensif setelah menderita luka bakar 96%. Namun, nyawa tak tertolong dan korban dinyatakan meninggal pada Minggu pukul 12.55 waktu Indonesia Barat. 2 hari pasca peristiwa pembakaran tersebut, Bribtu FN pun ditetapkan sebagai tersangka. Polda Jawa Timur memberikan hak eksklusif terhadap nasib ketiga anak dari tersangka dan korban yang masih berusia balita. Telah dilakukan penahanan terhadap tersangka di ruang tahanan Polda Jawa Timur. Karena mengingat yang bersangkutan ini memiliki 3 anak balita yang harus
dirawat sehingga ada hak eksklusif anak di situ. Ditempatkan di pusat pelayanan terpadu Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Sementara Budiono, keluarga Bribtu Rian Dwi Wicaksono mengaku kaget dan tidak menyangka bahwa peristiwa tragis tersebut bisa menimpa keluarganya Bribtu Rian. Tidak menyangka. Karakternya mendiang. Iya, tidak menyangka. Kalau sefatal itu ya, setiap keluarga pasti ada problem, itu pasti tidak mungkin lah. Dan ada kejengkelan seorang istri itu. Semua saya kira saya pernah mengalami. Untuk kefatalan semacam itu, ya saya nggak bisa habis pikir kok sampai segitulah. Kematian anggota Polri akibat terlibat judi online juga menarik perhatian orang nomor 1 di Indonesia. Presiden Joko Widodo turut bersuara mengenai pentingnya pemberantasan judi online yang telah banyak memakan korban jiwa. Jangan judi, jangan berjudi. Baik secara offline maupun online. Karena judi suami istri bercerai, karena judi melakukan kejahatan, melakukan kekerasan, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa. Dalam mempercepat pemberantasan praktik judi online yang marak di Indonesia, Presiden Joko Widodo resmi membentuk Satgas Judi Online yang tertuang dalam Kepres nomor 21 tahun 2024 yang terbit di Jakarta pada Jumat 14 Juni 2024. Satgas tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Cahyanto. Satgas dibagi menjadi 2, yaitu bidang pencegahan dan penegakan hukum. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi menjadi Ketua Harian Bidang Pencegahan Satgas Pemberantasan Judi Online. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ditunjuk sebagai Ketua Harian Bidang Penegakan Hukum. 3 penegakan hukum yang harus segera diselesaikan. Yang pertama adalah sesuai dengan laporan PPATK bahwa ada 4.000 sampai dengan 5.000 rekening yang mencurigakan dan sudah diblok. Tindak lanjutnya adalah PPATK segera melaporkan ke penyidik Bareskrim Polri. Kita akan melakukan penindakan jual beli rekening. Kominfo akan menutup net access provider supaya provider yang ada di luar ini juga tidak memberikan ruang untuk pemain judi online yang ada di Indonesia karena servernya ada di luar negeri. Berdasarkan data drone emprit, judi online di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Indonesia bahkan menduduki posisi puncak sebagai negara dengan pemain judi online terbanyak, dengan total 201.122 pemain. Kecanduan judi online merupakan adiksi perilaku yang sama halnya dengan kecanduan pornografi maupun narkoba. Total kerugian ya 150 juta. Dari pinjol 70 sampai 75 juta. Terus dari utang sama teman-teman 30 juta tuh sama teman-teman. Judi online bagaikan virus yang telah menginfeksi berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Tak pandang usia, pekerjaan, bahkan status sosial, judi online menjerat banyak orang, baik anak-anak hingga dewasa. Tim iNewsFile menemui langsung mantan pelaku judi online. Sebut saja namanya Yudo.
Kepada kami, Yudo menceritakan awal perkenalannya dengan judi online di tahun 2022. Pertama kali nyoba sih waktu itu dari live streaming YouTube. Saya lihat ini ada game gitu kan, game slot. Apa nih kayak gimana caranya, saya tertarik coba. Tapi belum tahu tuh gimana caranya. Kalah pertama kali nyoba tuh kalah. Kok dia bisa menang, saya kalah gitu kan. Akhirnya nyoba lagi, mungkin ada yang salah gitu kan. Terus udah sampai akhirnya berapa kali nyoba baru dikasih menang. Berhasil menang setelah mencoba beberapa kali, justru membuat Yudo semakin penasaran terhadap judi online. Yudo bahkan tak segan meminjam uang orang terdekatnya hingga mengajukan pinjaman online untuk menambah deposit. Dan kalau udah kecanduan parahnya ya itu paling. Karena kita udah main berapa lama nih, sampai-sampai kita nggak ngitung kita udah kalah berapa, sampai kita sadar kita kalah berapa. Kalau menangnya sih 15 juta yang paling gede ya, 15 juta sampai 16 juta lupa. 2 hari itu saya mainin. Langsung saya tarik kan 16 juta. Karena sebelumnya saya punya utang dari pinjol, sebagian saya bayar buat pinjol itu, sebagiannya saya buat main lagi. Bagi Yudo, selain telah kehilangan banyak uang, judi online juga menyebabkan banyak penderitaan dalam hidupnya. Kalau total kerugian ya 150 juta. Dari pinjol 70 sampai 75 juta. Terus dari utang sama teman-teman itu bisa 30 juta tuh sama teman-teman. Motor kejual. Handphone juga sampai kejual. Udah gak punya apa-apa. Udah minus sama sekali, udah gak punya apa. Gak punya apa-apa gitu. Sampai mau makan aja susah gitu. Woi gelisah deh, gelisah, depresi. Mau makan nggak enak, tidur juga nggak enak, ngapa-ngapain udah nggak enak itu. Pokoknya udah, wah, hampir mau bunuh diri juga. Judi online sengaja dirancang untuk membuat para penggunanya kecanduan untuk terus-menerus bermain, meskipun telah mengalami kerugian besar. Yang pasti bandar nggak akan mau kalah. Semakin kita kejar kekalahan kita, semakin dalam kita terperosok ke dalam jurang hutang atau jurang kerugian. Walaupun kita menang juga, belum tentu bisa menang gede nih, 70 atau 80 juta atau 90 juta. Belum tentu dibayar sama situsnya. Dan kalaupun dibayar, kita langsung ambil itu semua. Nanti diblokirnya sama banknya langsung. Bank yang kita daftarin gitu kan untuk withdraw. Para pemain rela menghabiskan uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari demi judi online. Kalau udah judi udah adiktif banget ya. Punya uang 200.000 nih misalnya atau 100.000. Kita bakal pilih buat deposit gitu daripada untuk makan. Kalau kayak gitu udah candu parah, udah gak mikirin makan lagi. Seorang mantan admin judi online yang telah bekerja di salah satu perusahaan judi online yang berlokasi di daerah Jakarta Barat, buka-bukaan mengenai negara pengendali judi online, sekaligus peran keseharian para pekerjanya di Indonesia. Kalau di luar negeri itu adanya setahu saya di Kamboja, Hong Kong, Bangkok. Udah sih itu aja yang saya tahu. Di Indonesia tuh cuman ada, biasa disebut admin. Admin itu sama aja dengan sales atau marketing. Ada master, ada SPV, ada customer service. Tugas kita cuman menyebar luaskan aja supaya orang tahu situs ini loh. Supaya orang mau main di situs ini. Biasanya kita melalui WhatsApp, media sosial, atau SMS. Terakhir itu via SMS. Biasanya kita samalah semua triknya itu promo-promo atau menjanjikan member supaya dia tergiur.
dan dijanjikan kemenangan. Akhirnya si member ini mau deposit dan main situs kita. Dalam sehari, Doli ditarget mencari minimal 7 member baru. Jika target tersebut bisa dipenuhi, selain mendapatkan gaji bulanan, Doli juga bisa mendapatkan bonus yang cukup besar. Paling gede itu hampir 2 digit, 11 juta. Sehari itu saya bisa dapat sampai 20 member yang deposit. Dan 7 diantaranya deposit tertingginya ada yang sampai 5 juta. Ada yang 1 juta atau 5 juta. Kemudahan akses internet membuat pasar judi online di Indonesia semakin luas. Doli menyebut nilai transaksi di perusahaannya bekerja dalam sehari bahkan bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Sehari itu bisa sampai 20 M. Sehari itu 20 M. 20 M. Dari Satu situs. satu situs. Karena di tempat kerja itu biasa mereka ngambilnya ruko. Ruko itu biasanya ada 6 lantai atau 5 lantai. Itu setiap lantai beda situs. Dan satu pemilik. Lebih jauh, mantan admin judi tersebut menyebut maraknya judi online di Indonesia karena masih ada oknum aparat yang membacking-nya. Karena saya sendiri ngelihat di tempat kerja itu ada beberapa aparat yang datang entah sebulan sekali atau seminggu sekali untuk ya bahasanya ngemel gitu kan. Yang jelas pemerintah sendiri nggak becus sih untuk memberantas judi online ini. Karena banyak dari judi online sendiri sampai masuk ke website-website pemerintah sebagai iklan. Indonesia darurat judi online. Perputaran uang dalam transaksi haram tersebut bahkan tembus hingga 600 triliun rupiah. Bagaimana keseriusan pemerintah untuk mengatasi hal ini? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi. Maraknya judi online di Indonesia membuat Satgas Pemberantasan Judi Online Polri bergerak cepat. Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada mengungkap sebanyak 2,37 juta warga Indonesia jadi pemain judi online. Ironinya, banyak anak di bawah 10 tahun yang turut ikut bermain judi online. Tercatat 2,37 juta pemain judi online. Dan ini sudah menyasar berbagai kalangan umur, mulai dari umur yang anak-anak sampai umur yang dewasa. Bahkan kemarin disampaikan 80.000 anak di bawah umur 10 tahun. Ini adalah situasi yang sudah sangat memprihatinkan, apalagi kalau sudah merambah pada anak-anak. Bahkan jumlah transaksi secara kuantitas yang terbanyak adalah transaksi yang di bawah 100.000. Artinya ini jumlahnya kecil tetapi kuantitas pelakunya cukup banyak. Satgas Pemberantasan Judi Online Polri juga membongkar sindikat judi online di 3 situs judi online dan mengamankan 18 orang tersangka. Diperkirakan perputaran uang dari 3 situs judi online tersebut mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Dilakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti yang terdiri dari 2 akun platform perdagangan kripto dengan jumlah aset 13,5 miliar. Dari 3 website ini perputaran uang cukup besar, sekitar sejumlah 1 triliun 41 miliar rupiah.
Data Divisi Humas Polri mencatat 3.145 pelaku judi online telah ditetapkan sebagai tersangka pada 2023 hingga 2024. Tahun 2023 tercatat 1.196 kasus dengan jumlah tersangka mencapai 1.967 orang. Sementara hingga bulan April 2024, terdapat 792 kasus judi online dengan tersangka sebanyak 1.158 orang. Terkait penanganan judi online, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajaran untuk tidak ragu menindak seluruh pihak yang terlibat judi online, termasuk anggota Polri. Terkait dengan judi online, kita sudah tegas, dari Propam sudah mengeluarkan TR, jadi terhadap anggota-anggota yang terlibat kita akan melaksanakan tindakan, mulai dari tindakan yang bersifat sanksi sampai dengan PT Dahab. Jerat judi online menyasar anak-anak, buruh, aparat, hingga anggota dewan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap temuan fantastis berupa adanya dengan lebih dari 63.000 transaksi yang nilainya mencapai 25 miliar rupiah. Data tersebut disampaikan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana saat rapat kerja di gedung DPR Rabu 26 Juni siang. Ada lebih dari 1.000 orang, itu DPR, DPRD, sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu. Angka rupiahnya hampir 25 miliar. Kami, saya akan usulkan di rapat pleno MKD agar kami memanggil PPATK dan meminta data tersebut wabil khusus atau terkhusus hanya untuk data-data anggota DPR yang diinformasikan diduga terlibat bermain judi online. Judi online merupakan aktivitas yang dilarang di Indonesia. Namun, trennya kian marak dalam beberapa tahun terakhir. PPATK mencatat total nilai transaksi judi online sejak 2017 hingga kuartal pertama tahun 2024 telah mencapai 600 triliun rupiah. PPATK juga melaporkan selama tahun 2022 sampai 2023, jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam permainan judi online mencapai 3.295.310 orang. Selain itu, PPATK juga telah menghentikan sementara transaksi atas 3.236 rekening dengan total saldo yang dihentikan transaksinya mencapai 138 miliar rupiah. Ini suatu angka yang tidak main-main cukup besar, yang melibatkan 3,2 juta penduduk Indonesia yang bermain judi online. Yang menarik dari angka-angka ini, 80% dari pemain judi online itu adalah orang-orang yang ekonominya kelas menengah bawah. Secara profesi mereka ada pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, PNS, Polri, TNI, termasuk juga ikut bermain di judi online ini. Bahaya dan dampak judi online tak hanya mengancam para pelakunya. Kehilangan harta, rusaknya kesehatan mental, hingga risiko kriminalitas yang timbul darinya juga turut mengancam orang lain. Peningkatan popularitas judi online di Indonesia harus diwaspadai semua pihak. Penting untuk meningkatkan kesadaran akan risiko ini dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.